Beberapa hari ini saya mendapatkan telepon langsung dan juga SMS dari Medan dan sebagian lokasi di Aceh. Berita yang terakhir yang sampai kepada saya, di pengungsian di Medan, tempat sebagian anak-anak dirawat, telah ada di antara mereka yang dibaptis. Jadi betul-betul dimanfaatkan oleh para misionaris. Allahu a'lam keabsahan cerita ini, tetapi orang tersebut menelpon saya lalu berkata, Ustadz akan ikut bertanggung jawab jikalau Ustadz diam saja. Ustadz, bagaimana kalau seandainya anak-anak tersebut adalah anak Ustadz? Bagaimana kalau seandainya anak-anak yang meratap menangis kehilangan orang tua, tidak punya lagi tempat tinggal, itu adalah anak-anak Anda? Apakah Anda akan tinggal diam? Bagaimana kalau seandainya ibu-ibu yang mengulurkan tangan meneteskan air mata dengan tubuh yang ringkih, dekil, kumuh dan kusut, itu adalah ibu Anda? Apakah Anda akan diam? Subhanallah. Kemudian ada telepon lagi dari sebagian saudara kita yang langsung terkena musibah, yang juga hendaknya menggugah hati kita, karena saya sampaikan langsung pesan dari saudara kita ini. Kita orang-orang yang senantiasa mengeluh-elukan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang senantiasa berusaha untuk meniti jalan yang hak dan jalan yang benar, adalah orang yang paling wajib untuk membantu saudara-saudara kita muslim, untuk mengayomi anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tuanya. Kita adalah orang-orang yang paling berkewajiban untuk berada di garis depan jika kita sanggup untuk itu, karena mereka juga adalah saudara kita. Kita mempelajari kebenaran ini bukan untuk diri kita. Kita meniti jalan ini bukan untuk diri kita semata, tetapi untuk kita semua, untuk kaum muslimin. Saya hanya bisa diam, dan saya berjanji insyaallah saya akan berusaha menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain, dan juga kita akan sama-sama berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin di sana dari bencana yang akan lebih parah lagi menimpa mereka, yaitu bencana akidah, bencana agama yang mengancam mereka di tangan-tangan para misionaris. Bahkan jikalau ada, dan alangkah baiknya jika di antara kita bisa mencarikan informasi yang jelas dan akurat, bagaimana caranya agar kita bisa, mungkin bagi yang sanggup untuk menjadi kafil bagi sebagian anak yatim piatu di sana, bagaimana prosedurnya, kalau ada yang mengkoordinir, alangkah baik sekali mengkoordinir, dan bagaimana mengupayakannya agar mereka bisa dibina, agar bisa dididik dan dijaga agama dan akidah mereka. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab musibah. Adab yang pertama yang sepatutnya dimiliki dan disikapi oleh seorang muslim, khususnya yang mengalami musibah. Dan di antara saudara-saudara kita yang di sini juga ada saudara-saudara kita sama mengaji yang keluarga-keluarga mereka terkena musibah. Yang pertama sekali adalah bersabar atas musibah tersebut. Bersabar, menahan hati dari kemurkaan terhadap takdir Allah, menahan lidah berkeluh kesah, dan menahan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah.
seperti menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek pakaian, meratap-ratap dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah dan menjanjikan 3 kebaikan bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat selawat dari Rabb mereka. Ini kebaikan yang pertama. Wa rahmah, dan rahmat kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kesabaran yang mendapatkan kebaikan ini adalah kesabaran ketika musibah pertama kali datang. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika hantaman musibah itu pertama kali datang. Yang kedua, mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Mengharapkan pahala dari bencana yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersabar karena ikhlas mengharapkan wajah Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, Allah taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar ibtigha' karena mengharapkan wajhi rabbihim, mengharapkan wajah Rabb mereka. Dan juga di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yaqulullahu ta'ala, Allah taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min indi jazaa idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah." Kata Allah, "Ma li 'abdil mu'min indi jazaa." Tidak ada bagi hambaku yang beriman balasan di sisiku apabila aku mengambil orang-orang yang dicintainya dari ahli dunia, kemudian dia ihtasabahu, mengharapkan wajahku, illal jannah, melainkan balasannya di sisiku adalah sorga. Oleh karena itu sepatutnya ketika musibah datang, kesabaran yang ada pada diri kita, kesabaran karena tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhoannya, bukan kesabaran karena terpaksa, karena tidak ada lagi dapat berbuat apa-apa, tetapi betul-betul kesabaran karena mengharapkan ridha Allah, keyakinan terhadap takdir dan qadha-Nya semata. Adab yang ketiga, al-istirja' dan berdoa ketika ditimpa musibah. Istirja' mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila kita ditimpa musibah, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqul ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa oleh musibah lalu dia mengucapkan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni, ya Allah beri aku pahala fi musibati, pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari musibah tersebut, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan baginya yang lebih baik dari musibah tersebut. Ummu Salamah, perawi hadis ini berkata, "Falamma mata Abu Salamah qult," tatkala Abu Salamah wafat,
Aku berkata, Ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Siapa lagi kaum muslim, umat Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia merasa waktu itu Abu Salamah lah suaminya yang paling baik, yang paling utama. Lalu dia berkata pada dirinya, mengucapkan kata-kata ini. Bukan ungkapan dia tidak sabar, bukan ungkapan dia tidak ridho dan tidak rela. Dia tetap istirja. Dia yang meriwayatkan hadis ini, dan dia langsung yang merasakan manfaat dan faedahnya. Kemudian, summa inni qultuha. Kemudian aku mengucapkan istirja dan berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menggantikan bagi saya, menggantikan bencana musibah tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah kehilangan suaminya yang tercinta, yang dianggapnya suami yang sangat baik, dan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik dari suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Kemudian juga dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asaba hammun aw ghammun aw saqamun aw shiddah, faqal Allahu Rabbi la syarikalah, kushifa dzalika anhu." Barang siapa yang ditimpa oleh kesusahan, kegundahan, penyakit dan kesempitan, faqala, lalu dia mengucapkan, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, la syarikalah, tiada sekutu baginya, kushifa dzalika anhu. Niscaya kesusahan, musibah, kesulitan dan kesempitan itu akan disingkapkan darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Asma binti Umais dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Kemudian juga disunnahkan bagi kita apabila kita mendapatkan musibah untuk mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, da'awatul makrub, doa ketika ditimpa musibah, kesusahan adalah Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu aku mengharapkannya, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku bersandar pada diriku sendiri, tarfata ain, walau sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Dan perbaikilah urusanku seluruhnya, tiada ilah melainkan engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan masalah yang berat, perkara yang besar, beliau sering mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Kekal, birahmatika astaghithu, birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, menjauhi setiap perkara yang membuat Allah murka. Meratap, memukul-mukul wajah, menyeru dengan seruan jahiliyah, berkeluh kesah kepada manusia yang lemah, yang menunjukkan ketidakridhoan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mengeluh, berkeluh kesah kepada makhluk lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala adalah keluh kesah yang sangat hina. Karena manusia adalah makhluk yang lemah seperti yang lainnya. Kenapa kita tidak menengadahkan tangan, menumpahkan air mata, mengangkat segala keluhan dan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mengangkat keluh kesah kita kepada Allah, mengakui kelemahan kita? Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Engkaulah yang Maha Perkasa, maka kuatkanlah aku.
Jikalau kita mengadu dan mengeluh kepada manusia, kita mengadu dan mengeluh kepada makhluk yang lemah. Tetapi jikalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, maka kita meminta tolong dan mengadu kepada Zat yang Maha Kaya lagi Maha Perkasa. Adab yang kelima, menyaksikan dan merenungi kenikmatan di balik musibah tersebut. Setiap muslim yang ditimpa musibah, yang melihat musibah dan mendengarnya, hendaklah dia melihat kenikmatan, kebaikan-kebaikan dan kemurahan serta kasih sayang Allah yang ada di balik musibah tersebut. Bisa jadi musibah Allah lebih besar dan lebih keras daripada itu. Badai tsunami belum seberapa parah dibandingkan dengan badai yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, yang bahkan menenggelamkan gunung. Badai tsunami, orang-orang masih bisa berlindung ke gunung. Tetapi tatkala topan air bah di zaman Nabi Nuh datang, anak Nabi Nuh, anak Nabi berlari ke gunung. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', kata dia kepada bapaknya, tidak, aku akan lari ke gunung dan berlindung dari air bah ini. Apa jawab Nabi Nuh? Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Anakku, tidak ada lagi yang akan dapat berlari, berlindung dari azab Allah pada hari ini kecuali yang dirahmatinya. Sehingga tidak ada yang sanggup. Kalau seandainya badai tsunami masih ada orang yang bisa menggoreskan pena, merangkai kata-kata, menyusun bait-bait puisi dan syair, badai topan Nabi Nuh hanya Al-Quran yang menceritakannya. Manusia tidak akan sanggup menggambarkan dan melukiskannya. Ternyata Allah masih memaafkan yang lebih banyak. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan yang lebih daripada itu. Jikalau karena segala dosa, segala kesalahan kita ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan hancur. Itu hanya sebagian dari kesalahan dan dosa kita. Itu hanya sebagian kecil dari kekeliruan dan dosa-dosa serta pengingkaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan azab. Lihat, masih banyak kasih sayang, nikmat dan kebesaran Allah di balik musibah tersebut. Jikalau kita kehilangan seorang kakak, kita masih memiliki kakak kita yang lain. Jikalau kita kehilangan seorang anak, kita masih memiliki anak yang lain. Jikalau kita kehilangan ayah, kita masih memiliki ibu. Itulah kasih sayang Allah. Allah tidak hilangkan keseluruhannya. Jikalau kita tidak memiliki siapa-siapa lagi, tidak ayah, tidak ibu, tidak siapa-siapa, kita masih memiliki saudara, masih memiliki saudara se-Islam, saudara se-akidah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu nikmat Allah yang besar, yang harus kita petik, yang harus kita renungi, kita pelajari di balik musibah tersebut sehingga meringankan musibah yang menimpa kita. Kemudian nikmat Allah juga dalam musibah tersebut yang harus kita lihat agar meringankan musibah kita. Musibah tersebut hanyalah musibah dalam urusan duniawi. Musibah dunia, segala musibah dunia bisa digantikan. Para wanita yang kehilangan suami mungkin akan mendapatkan suami yang akan menggantikan. Kalau dia bersabar mungkin akan mendapatkan suami yang lebih baik. Para anak yang kehilangan ayah ibu akan mendapatkan orang-orang yang mengulurkan tangan, yang tersentuh oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang-orang yang mengayomi, yang memelihara, yang menanggung, yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini di sorga. Fil jannah, seperti dua jari ini. Mereka mendapatkan orang-orang yang tersentuh hatinya. Tetapi musibah, bencana dalam agama, kemana kita akan harus carikan ganti? Kekufuran dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, murtad dan keluar dari agama Allah, kesyirikan, goyah, iman yang goyah dan lemah. Bagaimana kita akan menggantikannya? Jadi sepatutnya kita bersyukur kepada Allah kalau musibah ini masih musibah dalam ukuran dunia, belum sampai musibah agama. Sebab musibah agama yang merugi adalah kerugian segala-galanya. Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nazalat bi musibah illa kana lillahi alayya fiha thalathu ni'am." Tidak ada satupun musibah yang menimpa saya melainkan ada 3 nikmat Allah pada musibah tersebut. Kata Umar bin Khattab, "Ma nazalat bi musibah illa kana lillahi alayya fiha thalathu ni'am." Tidak satupun musibah turun kepada saya melainkan Allah melimpahkan 3 nikmat kepada saya dalam musibah tersebut. Yang pertama, izlam takun fi dini. Yang pertama, karena musibah tersebut tidak dalam agamaku, bukan musibah agama. Kemudian yang kedua, wa idza lam takun a'zam min dzalik. Wa idz lam takun a'zam min dzalik. Dan yang kedua, musibah itu tidak lebih besar daripada itu. Yang ketiga, wa idz alhamani Allah as-sabra 'alaiha. Yang ketiga, karena Allah memberikan kesabaran, mengilhamkan kesabaran pada diriku. Itu 3 nikmat Allah yang besar di balik penderitaan dan musibah yang menimpa kaum muslimin. Kemudian sebelum yang terakhir, adab yang ke-6, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita mendapat bencana, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita mengingat dan meyakini bahwasanya musibah ini telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum kita diciptakan. Dan apabila kita meyakini yang seperti ini, memahami serta menanamkannya di dalam jiwa kita, bahwa tidak satu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan telah ditakdirkan oleh Allah, maka kita lebih bisa untuk bertawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita yakin bahwasanya Allah Maha bijaksana dalam setiap takdirnya. Allah Maha adil ketika menimpakan musibah-musibah ini kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satupun musibah yang turun di muka bumi dan tidak juga yang menimpa diri kalian melainkan musibah tersebut telah ada fi kitab, di dalam Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menurunkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, adab yang terakhir, kita ringkas karena keterbatasan waktu. Mengharapkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan jalan keluar, mengharapkan pertolongan, mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, yang kita yakini dan kita imani bersama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan dan kelapangan. Seringkali tatkala manusia tidak lagi mampu berbuat apa-apa, kesusahan silih berganti menimpanya. Dari kiri, kanan, depan dan belakangnya. Musibah bertubi-tubi menghujamnya. Serasa tak ada lagi daya dan upaya. Tak ada lagi tempat untuk meminta tolong dan mengadu. Ketika jiwa telah merasa lemah, kelapangan, kemudahan dan pertolongan Allah datang. Oleh karena itu, tidak patut bagi orang-orang yang beriman untuk berputus asa. Tidak patut bagi orang-orang yang beriman untuk berkeluh kesah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas, meliputi langit dan bumi. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalun. Dan tidak ada orang yang berputus asa terhadap kasih sayang Allah, terhadap rahmat Rabb-Nya, melainkan orang-orang yang sesat. Marilah setiap kita
di dalam salatnya ketika sujud, sebelum salam, dan kapan saja dia sempat untuk berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, mengangkat segala keluh kesah, segala kesusahan, mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini diringankan oleh Allah, agar kita yang belum terkena musibah juga dihindari dan dijauhkan dari musibah-musibah lainnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kalian, wattaqullah, takutlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fitnah terhadap fitnah, musibah, azab, hukuman Allah Subhanahu wa taala, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya bahwasanya Allah syadidul iqab, maha dahsyat azab dan hukumannya. Saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian hikmah, faedah, pelajaran dan adab musibah yang kita timba, yang kita petik pada hari ini. Harapan kita selepas musibah ini, setelah apa yang kita dengar, kita lihat dan kita saksikan, kita lebih bisa memperbaiki diri dan bertobat serta kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupakan sumbangan harta, juga doa kita, uluran tangan, kepedulian kita sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita. Kalau kita menutupi aurat mereka, menutupi tubuh mereka, saudara-saudara kita yang di sana, sesungguhnya kita menutupi tubuh kita sendiri. Kalau kita membalut luka mereka, membasuh darah, sesungguhnya luka dan darah itu adalah luka dan darah kita sendiri. Posisikan diri kita sebagai orang yang ditimpa musibah, agar kita bisa pula merasakan, betapa berat apa yang mereka alami dan rasakan saat ini. Walaupun 100 rupiah yang kita sumbangkan, walaupun hanya pakaian bekas yang kita sedekahkan, tetapi itu sangat berarti dan berharga. Marilah kita berlomba-lomba menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita, berapapun yang bisa kita sumbangkan. Mudah-mudahan setiap amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.